Kisah Mama Gentur Cianjur. Guys, apa ngomong-ngomongan? Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Mangjalo Official para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon bantu support channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih telah berkenan klik video ini, semoga kita bisa silaturahim di sini. Baik, inilah kisah singkat Mama Gentur Cianjur. Kisah Mama Gentur Cianjur. Legenda, sejarah, dan aroma mistis dari tanah Sunda. Di sebuah kampung bernama Gentur, yang terletak di kaki Gunung Gede, Cianjur, hiduplah seorang tokoh karismatik dan disegani, yang kemudian dikenal sebagai Mama Gentur. Beliau bukan hanya ulama, tetapi juga panutan masyarakat yang dihormati karena kebijaksanaan, akhlak mulia, dan kemampuan spiritualnya. Asal-usul dan masa muda. Mama Gentur lahir dari keluarga sederhana. Namun sejak kecil ia memperlihatkan kecerdasan luar biasa. Ia sering ditemukan duduk sendirian di dekat sawah, membaca kitab atau merenung. Warga kampung percaya bahwa sejak usia kecil, beliau sudah memiliki cahaya ilmu yang berbeda dari anak-anak lainnya. Saat remaja, Mama Gentur merantau ke pesantren-pesantren besar di tanah Sunda. Di sanalah ia mendalami fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu hikmah. Gurunya sering berkata, "Ilmu tanpa adab adalah bara tanpa api." Gentur memiliki keduanya. Kembali ke kampung dan mendirikan pesantren. Sepulangnya dari perantauan, Mama Gentur mendirikan sebuah pesantren kecil yang lambat laun dikenal di seluruh wilayah Cianjur. Santri berdatangan dari berbagai daerah untuk belajar agama, bertani, dan memperbaiki akhlak. Pesantren tersebut bukan sekadar tempat belajar, melainkan pusat penyebaran dakwah Islam, pengobatan tradisional, dan tempat musyawarah masyarakat. Karomah yang diceritakan warga. Masyarakat sekitar sering menceritakan karomah Mama Gentur, meski tidak pernah dilebih-lebihkan. Beberapa kisah terkenal di antaranya. Menenangkan hujan badai. Suatu malam terjadi badai besar yang mengancam kampung. Mama Gentur keluar dengan payung bambu dan hanya berkata, "Tenang kuasa Allah." Tak lama, badai mereda, langit kembali cerah. Mengobati orang tanpa imbalan. Beliau dikenal mampu mengobati warga yang sakit hanya dengan doa dan air putih. Tetapi beliau selalu berkata, "Yang menyembuhkan Allah, bukan aku." Tidak pernah marah. Diceritakan bahwa Mama Gentur hampir tidak pernah marah. Bahkan ketika seorang pencuri tertangkap di kampungnya, beliau hanya berkata, "Ambil saja kalau memang perlu. Tapi jangan ambil keberkahan dari hidupmu." Wafatnya Mama Gentur. Ketika usianya semakin tua, Mama Gentur semakin banyak menghabiskan waktu untuk zikir dan mengajar. Pada suatu pagi yang tenang, beliau berpamitan kepada santri. "Jaga akhlak. Jaga hati. Itulah warisan terbaik." Beberapa jam kemudian, beliau wafat dengan senyum tenang. Warga Gentur berduyun-duyun mengiringi pemakaman. Hingga kini makam Mama Gentur menjadi tempat ziarah yang penuh ketenangan. Warisan Mama Gentur. Mama Gentur tak meninggalkan harta, tetapi meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Pesantren yang tetap berdiri. Akhlak yang menjadi teladan. Kisah yang mengalir dari generasi ke generasi. Masyarakat Gentur percaya bahwa keberkahan kampung mereka tak lepas dari doa dan perjuangan beliau. Berikut kisah Mama Gentur Cianjur, part 2. Melanjutkan kisah setelah wafatnya beliau, berisi kejadian-kejadian yang diceritakan masyarakat dan perkembangan pesantrennya. Setelah Mama Gentur wafat, suasana kampung Gentur terasa berbeda. Banyak warga merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat bertanya, tempat mencari ketenangan, dan penuntun hidup. Namun dalam duka itu, muncul banyak kisah yang justru memperkuat keyakinan masyarakat bahwa keberkahan Mama Gentur tetap tinggal di kampung tersebut. Pesantren yang tidak pernah sepi.
Walaupun sang guru besar telah tiada, pesantren yang beliau bangun tidak pernah kosong. Setiap hari, santri baru terus berdatangan. Aneh tapi nyata, bangunan yang sederhana itu mampu menampung banyak orang, seakan-akan selalu dilapangkan. Para kiai sepuh yang pernah mengenal Mama Gentur sering berkata, pesantren Gentur bukan dibangun oleh kayu dan batu, tapi oleh doa. Kisah lampu pesantren yang tidak pernah padam. Beberapa hari setelah wafatnya Mama Gentur, santri melihat hal yang tidak biasa. Lampu-lampu di serambi pesantren menyala dalam temaram meski sudah dimatikan. Awalnya mereka mengira ada gangguan listrik, tetapi ketika diperiksa, saklar sudah dalam posisi mati. Para sepuh hanya tersenyum dan berkata, itu cahaya ilmu. Jangan heran jika Allah masih menjaga tempat ini. Fenomena ini sering diceritakan sebagai tanda bahwa Mama Gentur tetap menghidupkan pesantrennya. Warga mengaku mendengar suara zikir. Beberapa warga yang tinggal dekat pesantren mengaku pernah mendengar suara zikir pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat. Padahal saat dicek, tidak ada satupun santri yang sedang berkumpul di masjid. Suara zikir itu lembut, panjang, dan menenangkan. Warga meyakini itu adalah bagian dari karomah Mama Gentur, bahwa meski raganya tiada, zikirnya tetap mengisi udara Gentur. Peristiwa luar biasa di sawah Gentur. Suatu musim kemarau panjang, sawah di sekitar Cianjur banyak yang retak dan kering. Namun anehnya, sawah di dekat pesantren Gentur tetap lembab dan panennya melimpah. Ketika warga bingung, salah satu tokoh kampung berkata, dulu Mama Gentur sering mendoakan sawah ini. Doa orang saleh, meski dia tiada, tetap menjadi hujan bagi tanah. Sejak itu, sawah Gentur dianggap sebagai tanah yang diberkahi. Mimpi warga yang bertemu Mama Gentur. Banyak warga mengaku pernah bermimpi bertemu Mama Gentur. Dalam mimpi itu, beliau tidak berbicara banyak, hanya memberikan senyum hangat atau menepuk pundak. Ada pula yang mengaku diberi pesan. Jaga kampung. Jaga akhlak. Jangan tinggalkan zikir. Yang membuat warga terharu, mimpi-mimpi itu sering datang pada masa kampung sedang menghadapi masalah, perselisihan, kekeringan, atau bencana kecil. Seolah beliau masih membimbing dari alam lain. Maka Mama Gentur yang selalu tercium harum. Maka Mama Gentur sering menjadi tempat ziarah. Anehnya, banyak peziarah mengatakan bahwa makam beliau sering tercium aroma wangi lembut. Seperti parfum bunga Kamboja atau harum kayu gaharu. Bahkan ketika tidak ada bunga yang diletakkan oleh peziarah, harumnya tetap terasa. Para ulama sepuh mengatakan, itu tanda orang yang wafat dalam keadaan dicintai Allah. Warisan akhlak. Yang paling penting dari semuanya bukanlah hal-hal ajaib, tetapi warisan akhlak yang beliau tinggalkan. Kelembutan, kesabaran, kesederhanaan, keteguhan dalam ibadah, kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang membuat Kampung Gentur tetap damai hingga kini. Tahun demi tahun berlalu sejak wafatnya Mama Gentur. Namun, seakan waktu tidak mampu menghapus jejak spiritual yang beliau tinggalkan. Pesantren Gentur justru semakin berkembang, dan banyak kejadian yang membuat warga percaya bahwa keberkahan Mama Gentur tetap hidup di tengah mereka. Santri-santri yang mendapat petunjuk aneh. Beberapa calon santri yang datang ke Gentur memiliki kisah yang hampir sama. Ada yang bercerita bahwa mereka bermimpi didatangi seorang kiai bersorban putih, yang berkata, belajarlah ke Gentur. Ada pula yang mengaku tiba-tiba merasa terdorong untuk pergi ke arah Kampung Gentur tanpa alasan jelas. Ketika melihat foto Mama Gentur di pesantren, mereka terkejut dan berkata, ini, orang yang datang ke mimpiku. Kejadian ini diceritakan berulang kali oleh banyak orang. Para kiai hanya menanggapinya dengan rendah hati. Jika niatmu baik, Allah pasti memberikan jalan. Perkembangan pesantren Gentur. Walau dimulai dari bangunan kecil, pesantren itu semakin meluas. Ruang belajar bertambah, masjid diperbesar, dan santri datang dari berbagai daerah Nusantara. Yang paling mengagumkan, pembangunan seringkali selesai tanpa kekurangan dana, meskipun tidak pernah ada penggalangan besar. Setiap kali uang hampir habis, selalu saja datang seseorang menyumbang, baik beras, semen, kayu, maupun uang. Masyarakat menyebutnya, barokah Mama Gentur masih bekerja. Kejadian aneh di malam Selasa Kliwon. Ada satu malam yang selalu membuat santri dan warga sekitar merinding,
Bukan karena takut, tetapi karena kagum. Pada malam Selasa Kliwon, beberapa santri sering melihat bayangan seorang lelaki tua berjubah putih duduk di serambi masjid, seakan sedang mengajar. Ketika didekati, bayangan itu perlahan menghilang. Para ustadz tidak memarahi mereka yang melihatnya, tetapi mengatakan, "Jangan dibahas berlebihan. Yang penting teruskan belajar." Namun mereka tidak menolak kemungkinan bahwa itu adalah zirah ruhani dari Mama Gentur. Kisah genteng masjid yang tidak pernah bocor. Ada satu ciri khas masjid pesantren Gentur. Genteng bagian tengah tidak pernah bocor, meskipun genteng kiri dan kanan sudah beberapa kali diperbaiki. Kiai Sepuh pernah berkata, genteng itu dipasang langsung oleh Mama Gentur. Beliau berkata, ini tempat sujud para santri. Jangan biarkan mereka basah. Anehnya, ketika santri mencoba mengganti genteng itu agar serasi dengan yang baru, genteng baru selalu jatuh atau retak. Akhirnya dibiarkan saja. Dan memang benar, sampai sekarang bagian itu tidak pernah bocor. Keberkahan di air sumur pesantren. Di halaman pesantren terdapat sumur tua yang dulu digali oleh Mama Gentur sendiri. Airnya jernih, dingin, dan tidak pernah kering bahkan saat musim kemarau panjang. Banyak peziarah percaya bahwa air dari sumur itu memiliki keberkahan. Banyak yang mengambilnya untuk pengobatan, menyiram sawah, diminum ketika sedang galau, dijadikan air wudhu saat hendak memulai perubahan hidup. Seorang petani pernah berkata, saat sawah saya hampir gagal panen, saya siram bibit dengan air sumur pesantren. Alhamdulillah, tumbuhnya bagus. Santri-santri yang menjadi ulama besar. Warisan terbesar Mama Gentur bukan pada bangunan, melainkan manusia. Banyak dari santri Gentur kemudian menjadi kiai kampung, guru ngaji, penghafal Al-Quran, ulama besar yang mengajar hingga luar Jawa. Mereka selalu mengatakan, ilmu dari Gentur bukan hanya ilmu fikih, tapi ilmu akhlak. Dan itulah dasar dari semua keberhasilan mereka. Walau beliau sudah wafat, para ustadz selalu mengulang 3 pesan Mama Gentur. 1. Siapapun yang datang dengan niat belajar, jangan ditolak. 2. Jangan sombong. Ilmu akan padam jika hatimu gelap. 3. Berbuat baiklah meski tidak ada yang melihat. 3 pesan ini menjadi landasan kuat yang membuat Gentur tetap hidup sebagai pusat ketenangan dan keilmuan. Kejadian mistis yang paling dikenal, dan peristiwa yang membuat nama Mama Gentur semakin melegenda. Karomah terbesar Mama Gentur. Semakin jauh jarak waktu dari wafatnya Mama Gentur, semakin banyak kisah yang muncul dari warga sekitar Gentur. Dari cerita turun-temurun, ada beberapa peristiwa yang dianggap sebagai karomah terbesar beliau, kejadian luar biasa yang menjadi bagian dari legenda Gentur sampai hari ini. Kejadian aneh saat pemakaman. Ketika Mama Gentur wafat, suasana kampung seakan berhenti. Angin tenang, burung-burung merendahkan suara, dan kabut turun pelan. Namun yang paling membuat para warga terkejut. Tanah kuburan Mama Gentur tidak mengeluarkan lumpur sedikit pun, padahal hari itu hujan deras. Seorang tetua kampung berkata, tanah itu seperti sedang menunggu beliau. Yang lebih aneh lagi, gundukan makamnya selalu kembali rapi keesokan harinya meski beberapa orang melangkah di dekatnya. Seakan-akan ada yang merawatnya dalam diam. Sosok berjubah putih di puncak Gunung Gede. Beberapa pendaki Gunung Gede mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di kejauhan, menghadap ke arah kampung Gentur. Ketika didekati, sosok itu menghilang perlahan seperti kabut. Ada pendaki yang bercerita, aku tidak takut. Justru terasa tenang, seperti melihat seorang kiai sedang mendoakan kampung. Banyak warga meyakini bahwa sesekali, ruh Mama Gentur hadir di tempat-tempat yang pernah beliau gunakan untuk berdoa. Kisah ular putih penjaga pesantren. Di malam-malam tertentu, beberapa santri mengaku melihat ular besar berwarna putih melintas di sekitar halaman pesantren atau dekat sumur tua. Anehnya, ular itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyerang, dan sering menghilang begitu saja ketika disapa zikir. Salah satu kiai mengatakan, jangan takut. Bisa jadi itu hanya makhluk Allah yang menjaga tempat ini. Sebagian warga percaya bahwa ular putih itu adalah penjaga pesantren. Di malam-malam tertentu,
Beberapa santri mengaku melihat ular besar berwarna putih melintas di sekitar halaman pesantren atau dekat sumur tua. Anehnya, ular itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyerang, dan sering menghilang begitu saja ketika disapa zikir. Salah satu kiai mengatakan, "Jangan takut. Bisa jadi itu hanya makhluk Allah yang menjaga tempat ini." Sebagian warga percaya bahwa ular putih itu adalah penjaga pesantren, sebuah simbol proteksi spiritual peninggalan Mama Gentur. Pintu kamar Mama Gentur yang sulit dibuka. Kamar kecil yang dulu menjadi tempat tinggal Mama Gentur awalnya ingin dijadikan ruang penyimpanan kitab. Namun setiap kali warga mencoba membuka pintu itu, kuncinya macet. Paku mencuat sendiri. Atau engselnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Berkali-kali diperbaiki, berkali-kali pula pintu itu kembali sulit dibuka. Akhirnya, para kiai sepakat. Biarkan saja. Mungkin memang tidak boleh digunakan. Sejak itu, kamar tersebut dibiarkan kosong sebagai bentuk penghormatan. Kejadian santri hilang yang kembali dengan selamat. Suatu malam, seorang santri baru hilang ketika berjalan ke sumur untuk berwudu. Setelah dicari berjam-jam, ia ditemukan duduk di serambi masjid, dalam keadaan tenang. Ketika ditanya kemana ia pergi, santri itu menjawab, "Saya tidak tahu, tiba-tiba ada kiai tua menuntun saya pulang." Ketika ditunjukkan foto Mama Gentur, santri itu langsung menangis. Itu orangnya. Peristiwa ini membuat banyak orang percaya bahwa Mama Gentur masih menjaga pesantrennya dari dunia yang tak terlihat. Karomah terbesar, berkah kesederhanaan. Dari semua kisah ajaib itu, warga sepakat bahwa karomah terbesar Mama Gentur bukanlah kejadian mistis. Karomah terbesar beliau adalah hati yang tidak pernah membedakan siapapun. Orang kaya diterima. Orang miskin disambut. Orang bodoh diajari. Orang sombong dinasehati. Orang sedih dipeluk dengan doa. Kesederhanaan beliau menjadi warisan yang paling sulit ditiru, tetapi paling dalam pengaruhnya. Pesan terakhir yang selalu dikenang. Sebelum wafat, Mama Gentur pernah memanggil beberapa santri senior dan berpesan. 1. Jangan tinggalkan salat. 2. Jangan sakiti orang lain, meski dengan kata-kata. 3. Jaga Gentur, bukan bangunannya, tapi ruhnya. Ruh itulah yang dipercaya masih hidup hingga kini.